Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Pak Asif Ramdhani. Ya, di acara ini ternyata Said Channel selain membuat program Gerora, ya membuat juga acara yang namanya Diswah Menyapa. Nah, alhamdulillah untuk hari ini, edisi hari ini, Bapak sudah mengundang salah satu narasumber ya untuk diajak ngobrol sama saya sendiri, akan membicarakan seputar tentang IZI. Nah ya, tapi sebelum Bapak nanti obrolkan sama narasumbernya ya, Bapak mengajak mitra keluarga yang di rumah ya, senantiasa sekarang selalu bersyukur pada Allah karena kita senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah. Kita manfaatkan kesehatan kita dengan berbuat amal yang lebih baik lagi. Terutama di bulan Ramadan ini kita senantiasa harus lebih semangat lagi mengumpulkan amal yang lebih baik ya. Seolah-olah kan Rasulullah jadikan Ramadan kali ini Ramadan seolah-olah Ramadan yang terakhir. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat lagi berbuat hal yang lebih baik lagi ya. Nah, mitra keluarga yang sangat saya hormati ya, untuk narasumber yang saya undang hari ini ya, kebetulan alhamdulillah sudah datang di studio kami Said Channel. Nah, ada peribahasa kayak gini ya, bila kita tak kenal maka tak sayang ya. Nah, kita ganti, bila kita tak kenal maka tak arupan ya. Nah, kita tak arupan sama narasumber sekarang ya. Baik, supaya kita bisa mengenal narasumbernya namanya siapa, kan bisa jadi kalau kita ketemu di jalan, ketemu di manapun kita bisa menyapa ya. Kalau kita sudah kenal siapa sih namanya, kan kita gak mungkin kenal bertemu sama teman kita di jalan tapi kita gak manggil namanya, kan kita gak mungkin ya. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumbernya ya di depan kita. Masya Allah sudah ada sosok pria yang sangat tegas ya, ganteng sekali ya, Masya Allah. Nah, kita persilakan buat mengenal dulu siapakah beliau ini ya. Mangga Pak Ustadz perkenalkan diri, siapa namanya? Masya Allah, saya dipanggil Ustadz ya. ya, Pak Asep atau Kang Asep, ya. Asif atas waktunya ya menyapa teman-teman Diswa. Iya. Nah, alhamdulillah saya bisa hadir di sini di acara yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama Dian Mardiana. Bisa dipanggil Kang Dian. Kang Dian, ya. Dian juga. Oh iya betul ya. Ya, amanah di IZI Jawa Barat sebagai kepala perwakilan IZI Jawa Barat. Perwakilan di Jawa Barat ya. Atau perwakilan Jawa Barat. Allah. Nah, berarti namanya sudah kenal ya, namanya Bapak Dian ya. Boleh dipanggil sama Kang Dian ya, Pak Dian. Kalau sama Pak Ustadz boleh dipanggil Pak Ustadz Dian juga ya. Boleh juga, Masya Allah ya. Nah, alhamdulillah berarti sudah kenal kan ya. Namanya adalah dengan Pak Dian ya. Pak Dian, beliau menjabat sebagai ketua ya, perwakilan ketua IZI Jawa Barat. Masya Allah, berarti saya ngobrol ini bukan sosok yang biasa ya, tapi luar biasa ya. Masya Allah, ketua sejabar Jawa Barat, Masya Allah ya. Oke, Bapak Dian, mungkin mohon maaf sekarang saya ingin menanyakan seputar IZI ya. Seputar IZI, ada apa sih di IZI ini? Nah, mungkin saya akan menanyakan ke Bapak apa ini seputar IZI ya. Sudah ridho ya. Sudah ridho sama saya ditanyakan hal seputar IZI, Masya Allah ya. Oke, Bapak Dian, yang pertama tadi sudah dikenalkan ya, namanya Bapak Dian, lalu posisinya sudah terwakili juga. Beliau menjabat sebagai ketua ya, ketua IZI Jawa Barat perwakilan ya, Masya Allah. Nah, Bapak Dian, mungkin ya ada sebagian kita keluarga yang belum tahu ya apa itu IZI. Nah, boleh dulu diperkenalkan IZI itu seperti apa sih? Iya ya. Iya. Nah, kan kalau pengen tuh harus tahu ya apa tuh IZI maksudnya gimana sih gitu kan. Seperti kalau di sekolah kan Said itu apa sih? Oh iya, sekolah Alif dan Cemerlang. Nah ya, nah sekarang kita ingin tahu ya IZI seperti apa sih. Nah maka Pak Ustadz Pak Dian ya. Enggak Pak Dian. Iya, aku duluan Pak. Iya, mangga. Jadi IZI itu singkatan ya, Pak Asep. Jadi
Inisiatif Zakat Indonesia. Disingkatlah jadi IZI. Ada bahasa Inggrisnya juga gitu kayaknya isi. Jadi artinya mudah gitu kayaknya. Kita dengan pimpinan bersepakat bahwa nama IZI adalah nama yang insya Allah membawa keberkahan. Bukan hanya buat para muzakinya yang berzakat ya, tapi banget yang menerimanya juga. Insya Allah dengan IZI bekerjasama dengan IZI ya akan menjadi mudah seperti itu. Nah, secara legal gitu ya, IZI ini Inisiatif Zakat Indonesia itu adalah sebuah lembaga yang sudah mendapatkan SK sebagai Lasnas, lembaga anti zakat nasional. Jadi kami alhamdulillah per 2015 dan alhamdulillah yang kedua kemarin di tahun 2020 gitu kayaknya sudah mendapatkan SK sebagai lembaga anti zakat nasional. Jadi bukan hanya di Jawa Barat kan gitu ya, adanya IZI, tapi juga di daerah-daerah yang lain atau provinsi-provinsi yang lain. Di Jawa Barat posisi kami adalah sebagai kantor perwakilan. Kita punya kantor pusat di Jakarta ya, dan untuk covernya insya Allah karena Lasnas itu covernya adalah per provinsi gitu ya, untuk kantor perwakilan ya, walaupun covernya di Bandung, insya Allah covernya seluruh Jawa Barat menjadi tanggung jawab kami secara operasional dalam hal edukasi, pengelolaan dan penyaluran zakatnya yang diamanahkan kepada IZI seperti itu. Jadi gitu kan secara singkat terkait dengan IZI ya. Nah, ternyata kita keluarga seperti itulah namanya IZI ya. Jadi Inisiatif Zakat Indonesia ya. Nah, IZI. Kalau boleh tahu Kang, kenapa sih namanya IZI gitu? Apakah ingin mudah diucapkan? Apakah ada yang apa sih, ada background apa dari unsur visi misinya apa sih gitu? Kenapa sih harus IZI gitu? Enggak isu? Nanti bukan Inisiatif Zakat Indonesia. Ya, alhamdulillah kita mempunyai nama yang cukup ini ya, cukup mudah gitu kan mudah ya disampaikan gitu kan. IZI Inisiatif Zakat Indonesia. Gitu. Di sana ada Indonesianya, ada zakatnya, dan kata-kata inisiatif adalah kita ingin menjadi sebuah lembaga yang memang itu sesuai dengan visi kita adalah menjadi lembaga yang penggerak gitu kayaknya, penggerak gerakan kebajikan. Kalau istilahnya kita bergerak gitu kayaknya berarti inisiatif, tidak menunggu gitu ya, tidak disuruh kayak gitu kayaknya. Tuh ada orang miskin misalkan tapi kita ingin menempelkan kata inisiatif itu gitu kayaknya ke dalam lembaga kita, sehingga semua gerakan kita gitu kayaknya di lembaga itu menjadi tergerakkan dengan kata inisiatif tadi gitu kayaknya. Baik itu dalam segi edukasinya gitu kayaknya, pengelolaan dan sampai ke penyalurannya. Jadi ketika kita punya data misalkannya ataupun mengetahui ada tetangga kita yang membutuhkan ya, maaf misalkan sedang bangkrut dan lain sebagainya, dengan kata inisiatif ini mudah-mudahan gitu kan ya, kita juga bisa membantu mereka gitu kayaknya tanpa mereka misalkan meminta dulu ke kita gitu kayaknya seperti itu. Nah alhamdulillah kalau kita yang kedua ya, alhamdulillah kita juga kalau plesetkan ya. Iya gimana. Ternyata gitu kayaknya kata Inisiatif Zakat Indonesia itu disingkatnya IZI ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya isi ya. Mudah nyambung. Gitu nyambung seperti itu. Dan bahkan kita sudah punya tagline ya gitu kayaknya, memudahkan dimudahkan. Gitu. Dengan harapan ya ketika kita memudahkan urusan orang lain ya, urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu urusan memudahkan ini pada sesama kita ya, betul. Tapi kita yakin gitu kayaknya ketika kita sudah memudahkan urusan orang lain, kita juga akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kita keluarga ternyata itu sababul nuzul ya namanya IZI, Masya Allah. Ternyata ada visi tersendiri tadi ya yang saya tangkap, memudahkan dimudahkan. Nah itu mungkin ya, karena kita kan tergerak ya, tergerak kita gak menunggu tapi bergerak ya, supaya kita bisa saling memudahkan. Masya Allah. Nah ini mungkin ya kita keluarga, kenapa Kang Dian menamakan IZI ya seperti itu. Mudah-mudahan
kita saling memudahkan sama yang lainnya ya, Amin, Masya Allah. amin. Oke, Kang Dian atau Bapak Dian ya. Tadi sudah disebutkan ya kantor pusatnya di Jakarta ya. Kalau di Bandung di Jalan Cikutra kan. Oh. Jalan Cikutra nomor 95 ya, Cibenying, Kota Bandung. Itu kantor yang di Bandungnya ya. Bandungnya. Ya Allah. Nah, silakan silaturahim. ya. Nah, kalau misalkan boleh kita keluarga yang main ke Bandung mungkin bisa mampir ya ke kantornya Betul. Izi yang ada di Cikutra ya. Betul. Cikutra di sana mungkin letak kantor yang di Bandungnya ya. Di Betul. Bandungnya, Masya Allah. Nah, Pak Dian mungkin ya. Nah, pengen tahu sih apa saja yang dikelola sama Izi, seperti apa gitu. Baik Kang. Ya, jadi sesuai dengan legal kita, Kang Asep. Jadi sebagai lembaga anil zakat nasional. Jadi fokus kita memang mengelola zakat ya yang paling besar dan infak dan sedekah seperti itu. Iya. Dan jadi kalau masyarakat ingin menunaikan zakatnya, infaknya ataupun sedekahnya bisa melalui Izi gitu kan ya. Kalau di Jawa Barat misalkan Izi Jabar yang Jalan Cikutra 95 Bandung seperti itu. Nah, yang kedua gitu kayaknya kita juga mengelola dana-dana zakat, infak dan sedekah itu dalam bentuk misalkan program-program. Nah, ini yang membuat menarik misalkannya dan secara operasional yang kita kelola gitu kan ya. Bagaimana dana zakat ini ya tidak hanya sekedar dikumpulkan gitu kan, tapi kita membuat program-program yang menarik gitu ya, dan tetapi itu dibutuhkan gitu kan, tidak hanya menarik tapi dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya penerima asnaf yang 8 itu, porsi fakir miskin itu kan ya, kita akan fasilitasi dengan program-program yang solutif gitu kan ya, kebutuhan primer mereka, daruriyat mereka misalkan kita penuhi gitu ya, tapi ada juga pemenuhan yang lainnya seperti kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan gitu kan ya, dakwah dan lain sebagainya. Nah, itu aktivitas kami sehari-hari di Jawa Barat seperti itu. Nah, sekarang di masa pandemi juga ya, itu semakin tinggi kan gitu kan ya, semakin tinggi terkait dengan aktivitas kami gitu ya. Sekarang alhamdulillah yang membayar zakat, apalagi momentum Ramadan sekarang ini meningkat gitu ya. Yang membayar infak, membayar sedekah juga meningkat, dan tentu penyaluran juga ini akan mengikuti gitu kayaknya, meningkat juga di bulan Ramadan ini. Masya Allah, betul ya. Jadi lagi sibuknya ya, Masya Allah. Nanti kan sibuknya Ramadan kemudian berkah ya. Amin. Nah, itu mungkin ya berkah. Jadi kita keluarga ternyata yang dikelola sama itu banyak ya, dari segi pendidikannya, segi kesehatannya ya. Jadi untuk zakat yang terkumpul juga, insya Allah dia gak kumpul-kumpul mengendap ya, tapi disalurkan kembali buat dimanfaatkan buat yang membutuhkan gitu ya. Masya Allah. Nah, mungkin di bulan Ramadan ini tadi Kang Dian bilang makin sibuk karena banyak yang sudah tersadar mungkin ya, orang masyarakat ingin mengisikan sedikit zakatnya ke Izi ya, sedekahnya ke Izi. Masya Allah. Mudah-mudahan juga mungkin bukan sekedar Ramadan saja ya Kang Dian ya, di sesi yang berbulan yang lain pun mudah-mudahan Agustusnya makin banyak juga ya. Amin ya, Masya Allah. Keren ya, itu yang kelola sama Izi ternyata kita keluarga. Jadi gak sekedar hanya kalau dari sisi pendidikan saja, tapi membaca peluang juga supaya bisa tersalurkan dana yang diperlukan sama masyarakat buat Izi. Masya Allah ya. Oke Kang Dian, selanjutnya mungkin pengen tahu juga apa sih yang menjadi pembeda Izi dengan yang lainnya mungkin. Ada gak ya perbedaannya mungkin yang bisa diungkapkan? Disampaikan ya. Iya. Alhamdulillah Kang, tadi secara kegiatan kan kita mengelola dana umat ya, melalui zakat, infak dan sedekah. Kalau pertanyaannya pembeda gitu ya, insya Allah sih kita kan sama-sama berlomba dalam kebaikan gitu ya. Berlomba dalam khairat ya, Masya Allah. Iya. Artinya dengan lembaga yang lain juga kita menganggapnya adalah sinergi gitu kan ya, bekerja sama gitu kan ya. Karena gitu kayaknya bisa jadi program-program yang dikelola di Izi belum ada di lembaga yang lain, atau juga sebaliknya lembaga yang lain sudah punya tapi Izi belum punya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa
Ya alhamdulillah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di IZI ya, kita akan membagi dua porsinya gitu kan ya. Terkait dengan program charity ataupun langsung gitu ya kepada masyarakat, karena kebutuhan misalkan kebutuhan langsung dari fakir miskin untuk dibayar anaknya yang SPP sekolahnya gitu kan ya, sewa kontrakan kayak gitu ya, sembako itu ya, kebutuhan sembako dan sebagainya, itu kita penuhi kebutuhan dari dia. Tapi kita juga ada yang bentuknya adalah program gitu kan ya. Nah, jadi salah satunya saya bisa bercerita adalah program rumah singgah pasien. Jadi rumah singgah pasien ini adalah program untuk kita tujukan untuk fakir miskin gitu kan ya, atau apa yang memang sedang kesulitan untuk mendapatkan rumah singgah gitu kan ya. Padahal beliau sedang diuji dengan kesehatan gitu kan. Misalkan ada pasien yang dari Ciamis, dari Pangandaran gitu kan, yang sedang berobat ke Bandung gitu ya. Mereka kan harus nggak bisa langsung masuk rumah sakit gitu ya, harus daftar dulu dan sebagainya. Nah, kita siapkan rumah untuk menunggu proses itu. Salah satunya adalah rumah singgah pasien ya. Singgah pasien itu ada di Jalan Jurang nomor 93 kalau di Bandung. Nah, di sana ada yang makannya gratis gitu ya. Kita siapkan juga ambulan, bisa istirahat gitu kan ya, beberapa hari di sana gitu kan ya. Terus dapat juga kajian-kajian pendampingan dalam sisi dakwahnya kayak gitu, sehingga kadang-kadang kita tidak hanya mengandalkan pengobatan lahir ya, tapi ya kita juga harus memberinya gitu kan ya, tadi itu gitu kan ya, dari sisi rohani, pendampingan yang lainnya, agar kembali lagi gitu kan ya, bahwa segala ujian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala datangnya seperti itu. Jadi ya, insya Allah sih kita saling melengkapi dengan lembaga zakat yang lain. Gitu kan ya, kita juga berkoordinasi di forum zakat. Kita punya program-program dan itu bisa diakses. Salah satunya adalah rumah singgah pasien seperti itu. Di luar itu ada juga gitu kan, program beasiswa tahfiz gitu ya. Kita ada dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kalau SD kita alhamdulillah suka ngiri gitu ya. Apalanya sudah banyak gitu ya. Kalau yang perguruan tinggi itu kita fokusnya di hafalan yang lebih tinggi lagi ya, juz sampai 30 juz. Tapi kita yang membedakan mungkin dengan lembaga yang lain adalah ada tahfiznya di sana gitu kan. Jadi beasiswa tahfiz gitu ya. Dan itu kita berikan juga dari zakat infak dan sedekah. Alhamdulillah, ternyata dekat keluarga ya. Berarti masih bersinergi ya sama lembaga lainnya ya. Cuma yang membedakan mungkin tadi ada program lebihnya ya. Ternyata ini juga ada program beasiswa buat tahfiz ya. Buat tahfiz dari tingkat SD, SMP ya. Masya Allah. Nah, kalau ini Kang Dian, program tahfiz ya, apakah Kang Dian mencari atau langsung ke sekolah atau ke mana tuh cari untuk mendapatkan beasiswa tahfiz ini, gimana kalau caranya, kalau ada anak nih misalkan ya yang berpotensi dia tahfiz nih. Betul. Nah, kalau dia ingin dapatkan misalkan ya dari IZI, gimana nih caranya kalau ingin dapatkan dana atau bantuan dari IZI gini? Betul. Ya, kita akan melaksanakan ya kalau pengajuan bisa langsung ke kantor gitu kan ya, atau misalkan dengan lembaga-lembaga mitra kita gitu kan ya, dengan Biswah juga kan sebenarnya bisa seperti itu. Nanti kita akan verifikasi gitu kan ya, ataupun survei dan menanyakan terkait dengan komitmennya untuk bisa belajar. Karena nanti itu akan dikelompokkan Kang gitu kan ya, misalkan kelompok Kota Bandung, kelompok Kabupaten Bandung, Cimahi, Karawang, Kuningan dan lain sebagainya. Jadi kita akan kelompok-kelompokkan. Ya, jadi jika dikelompokkan itu kan artinya pendampingannya bisa lebih terfokus, tidak masing-masing gitu kan ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu sih Kang, untuk program beasiswa gitu kan ya. Nah, kalau di Jawa Barat baru ada yang SD gitu ya, sama perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Kalau yang perguruan tinggi, alhamdulillah kemarin kita sama dengan Unpad ya. Unpad. Gitu.
asramanya juga di Jatinangor kan. Di sana. Jadi kapan-kapan Kang Asep bisa main di sana. Insya Allah Jatinangor ya. Jatinangor. Betul lah geningannya. Jadi buat kita keluarga mungkin sudah ada anak yang berpotensi tahfidz, karena sekarang kan banyak program tahfidz ya di sini juga ya. Betul. Saya lihat juga kan anak saya ya, misalkan anak saya ada yang sudah tamat juz 30 misalkan ya. Mungkin ada peluang juga Ustaz ya. Ada peluang juga asal juga. masuk asnaf itu ya tadi. Oh iya, asnaf tadi ya. Oh betul. Nah, berarti tadi kita keluarga mungkin bila ada anak yang ada potensi hafalannya bagus ya daripada kita mungkin yang sudah kita mah gampang ingat tapi gampang pula lupanya ya. Nah kalau anak-anak mungkin ya ada keluarga yang punya anak bisa mengajukan diri untuk mendapatkan beasiswa ya dengan kategori mungkin tadi masuk ke dalam asnaf tadi ya 8 insyaallah. Oke, Kang Dian, alhamdulillah tadi masya Allah program yang ada plusnya ya dari IZI terkait dengan rumah singgah pasien ya yang ada di Jalan Jurang mungkin ya, yang kedua tadi ada tahfidznya. Nah itu yang membedakan dengan yang lainnya mungkin ya. Masya Allah. Kalau untuk pengen tahu ya Kang ya, kalau untuk rumah singgah pasien ini udah lama atau baru-baru? Oh iya, alhamdulillah sudah 4 tahun kan? 4 tahun? Sudah 4 tahun. Nah ini bisa diakses juga gitu ya sama ibu bapak di rumah gitu ya, yang misalkan punya tetangga ya yang sedang berobat ke RSAS gitu ya, jauh-jauh dari pelosok ya, atau misalkan punya tetangga dari kampung gitu ya. Nah ini silahkan bisa diakses di rumah singgah pasien kita. Itu gratis semuanya kan? Gratis ya, tanpa ada. Betul. Makan 3 kali sehari gitu ya. Kita siapkan juga tempat tidur yang nyaman untuk penunggu, dan pendampingnya juga bisa ke rumah sakit menguruskan administrasi misalkan, itu bisa dengan nyaman karena pasiennya sedang istirahat di rumah singgah kita. Ada juga layan ambulan untuk antar jemput gitu kan jika diperlukan. Iya. Kalau kita buka 24 jam. Tadi ya lihat dari visinya kan ingin memudahkan memudahkan. Jadi yang sakit pun nggak repot ya. Sakit udah lagi sakit datang ke sini nggak terima, dia rungsing apa sih namanya ya, makin pusing kan makin sakit juga ya. Makin sakit. Nah kita stres kan, masya Allah berarti ini sudah menjadi inisiatif buat pasien mungkin yang ada di RSHS ya, yang kendala mungkin susah untuk masuk kelas, mungkin ada yang rumah singgah pasien ya dari IZI. Masya Allah. Nah itu kita keluarga ya, yang saya hormati, ternyata itu program unggulan atau yang membedakan dengan las yang lainnya ya. Masya Allah. Kang Dian, boleh lagi ya pertanyaan ya? Apa-apa ya? Oke Kang Dian, kira-kira nih ya, agar ayah bunda mungkin kita keluarga yang di rumah lebih mantap nih ya, ingin menyalurkan ke IZI misalkan ya, sedekah atau zakatnya, apa sih yang kira-kira dikasihkan supaya mantap nih, yakin nih orang keluarga maksudnya ke IZI gitu. Betul. Ya gimana? Ya, bismillah, ini sebuah sering pertanyaan yang saya dapatkan ya. Ya, tapi yang pertama ayah bunda semuanya, ya kita alhamdulillah lembaga amil zakat nasional yang resmi gitu ya. Jadi yang pertama adalah lembaga amil zakat yang sudah resmi gitu kan ya. Nah, kita sudah mendapatkan SK dari Kementerian Agama, sudah juga diverifikasi oleh Basnas. Jadi kalau misalkan ayah ibu semuanya mencari lembaga amil zakat yang terpercaya, insya Allah IZI salah satunya, karena kita sudah resmi gitu kan, secara legal gitu kan dari pemerintah. Yang kedua gitu kan ya, kita mudah insya Allah. Jadi kalau mau bayar zakat di IZI itu mudah kan ya. Mau lewat transfer, mau dijemput gitu kan ya, atau mau ya sekarang payment kayak gitu ya. Iya betul. Ataupun mau pakai crowdfunding gitu kan ya, itu kita sudah ada gitu kan ya. Sudah ada fasilitas untuk itu. Bahkan misalkan kita juga membuka mitra, ada sekitar 21 mitra di Jawa Barat ini. 21 mitra? Betul. Salah satunya di Suwah gitu kan ya. Iya. Jadi kita itu
bekerja sama dengan mereka dalam rangka memberikan kemudahan. Oh jauh ke Bandung gitu kayaknya, misalkan orang Katapang nih, Iya, betul, orang betul. Soreang nih gitu kayaknya, tapi pingin Jakarta dikelola oleh Easy, ya Insya Allah mudah, tinggal datang saja ke Diswah gitu kayaknya. Itu iya. sama aja dengan berzakat melalui Easy gitu ya. Jadi Insya Allah dari segi kemudahan gitu ya, akses untuk berzakat gitu kan ya. Kita tahu kan sekarang pada sibuk ya bekerja dan lain sebagainya, dan sekarang kemajuan teknologi juga dimanfaatkan untuk oleh Easy ya untuk memberikan kemudahan dalam akses transaksi ataupun yang lainnya. Informasi juga sama gitu kan ya, informasi pingin tahu gitu kan ya, hari ini Easy lagi apa, tinggal follow saja gitu ya, IG-nya, FB-nya Easy gitu kan, itu nanti akan update berita-beritanya harian gitu kan ya. Betul. Harian. Jadi ya. Insya Allah mudah untuk akses transaksi. Yang kedua, yang ketiga ya, kan selain resmi, selain kemudahan sarana gitu kan ya, kita alhamdulillah dalam pengelolaan juga sudah lolos audit kepatuhan syariah. Jadi semua aktivitas kita di Easy ya, baik itu funding, baik itu penyaluran, sudah melewati audit kepatuhan syariah. Jadi kalau misalkan ada produk ataupun ada program di Easy, insya Allah kita pastikan bahwa itu sudah lolos ya kepatuhan syariah, baik jadi secara pengelolaan syariahnya. Yang keduanya gitu kayaknya kita juga diaudit secara akuntan pabrikan gitu kayaknya. Jadi karena tadi itu sudah menjadi lembaga yang resmi, kemudahan transaksi dan lain sebagainya, secara pengelolaan juga harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik, karena dari dana umat ya Kang ya. Iya betul. Keuangan kita bisa diakses di website kita. Nah itu kapanpun tinggal buka ya Google misalnya www.easy.org.id itu keluar semuanya, laporan keuangannya, mekanisme ada ya sana ya semua ya setiap tahunnya itu ada gitu kan. Jadi secara pengelolaan sudah kepatuhan syariah, audit kepatuhan syariah, dan sudah audit KAP lah gitu kan ya. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, yang keempat gitu kan ya, tentu dari program-programnya kan. Iya. Jadi kita punya rumah singgah pasien gitu kan. Nah itu bukan hanya di Jawa Barat kan gitu kan ya. Misalkan ayah bunda punya saudara di Surabaya ya, di Makassar, di Lampung, di Sumatera Utara misalkan, atau di Jawa Tengah, Yogyakarta, itu ada rumah singgah pasien. Ada di Jakarta juga kan, di Banten itu ada rumah singgah pasien. Jadi program-program kita insya Allah sudah ada secara nasional gitu, seperti itu. Nah, terus itu rumah singgah pasien. Kita juga punya klinik hemodialisa. Jadi kan sekarang yang sakit cuci darah bukan hanya yang kaya-kaya ya. betul. Yang kaya-kaya gitu kan ya, tapi ya saudara-saudara kita gitu kan ya, yang banyak juga yang membutuhkan. Dan itu kita coba memberikan inisiatif yang memberikan solusi terkait dengan masalah tersebut di bidang kesehatan dengan klinik hemodialisa. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa kita launching ini di Depok gitu ya, masih Jawa Barat juga. Iya betul Jawa Barat juga, jadi dekat kalau orang Jawa Barat bisa menggunakan itu. Terus kita juga dari program pendidikannya yang tadi ya saya sampaikan, ada program beasiswa tahfiz gitu ya dengan berbagai tingkatan. Terus kita juga ada program-program dakwah seperti Dai Center gitu ya, Kampung Bina Mu'alaf misalkan kita punya programnya. Terus program ekonominya kita juga punya kan, ada Global Berkah gitu ya, ada pelatihan jahit, cukur kayak gitu. Nah itu ada program-programnya di Jawa Barat ya. Biar tadi itu aslak-aslaknya ketika sudah terpenuhi kebutuhan daruriyatnya, kebutuhan pokoknya, mereka ya tentu harus berkembang ya. Jadi program-program yang tadi kita siapkan programnya ya. Kesehatannya ada, terus pendidikannya ada, dakwahnya ada gitu kan ya, ekonominya juga ada. Gitu kan ya, dengan modal, gerobak, pelatihan gitu ya. Kalau yang Jawa Barat itu ada jahit, cukur, terus handicraft ya. Dulu setir juga pernah kayak gitu. Itu juga pernah dilakukan di
Jawa Barat. Ada juga kalau yang lainnya program sedekah air gitu kan ya, pembangunan pesantren, terus kurban ya, ataupun program-program charity, layanan pendampingan orang sakit, layanan ambulan gratis, ambulan jenazah gratis, itu ada di IZI semuanya program-programnya seperti itu. Jadi Insya Allah 4 hal ini jadi daya tarik ya untuk kami ya, sehingga ada gergelah gitu kan ya bahasanya kalau misalkan dititipkannya ke IZI. Dan secara pengelolaan gitu ya, saya tambahkan ketika berzakat ke lembaga resmi, salah satunya IZI, kita bisa mengeluarkan bukti setor zakat dan itu diakui oleh negara. Jadi kalau kita akan bayar pajak dan lain sebagainya bisa dilampirkan sebagai biaya pengurang seperti itu. Gitu Kang Asep. Udah cukup ya. Masih banyak lagi sih. Masya Allah, udah mewakili ya ternyata ayah bunda yang di rumah, yang keluarga ternyata, nah itu mungkin menjadi meyakinkan diri kita ya, ternyata luar biasa. IZI itu selama merata ya ke seluruh aspek ya, aspek. Nah, Masya Allah, berarti ayah bunda tinggal memikirkan lagi lebih matang. Nah, mungkin IZI mungkin pas ya buat memantapkan hati ayah bunda, menitipkan zakatnya atau sedekahnya ke IZI mungkin ya, Masya Allah. Karena kalau lihat dari paparan yang dikelola sama IZI, Masya Allah, ternyata betul ya, ingin memudahkan masyarakat yang sulit mungkin ya. IZI berinisiatif ingin memudahkan. Nah, makanya mungkin ini tadi yang disampaikan oleh Kang Dian yang sangat jelas ya, mungkin sedikit ya gitu ya, karena mungkin banyak lah kalau dipaparkan mungkin berapa lembar yang Kang Dian tulis ya. Ya kalau sudah. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan memantapkan hati ayah bunda untuk menitipkan sedekah zakatnya ke IZI, Masya Allah ya. Oke, Kang Dian mungkin ya tadi, nah karena ingin memudahkan juga kan Kang Dian juga sudah bermitra dengan Stage ya, yang namanya Diswa, mungkin makanya kalau kita keluarga yang sudah mantap hatinya boleh menyalurkan titipannya lewat Diswa Stage yang memudahkan, karena Insya Allah Diswa juga nanti menyatakan amanat PIZI karena saling koordinasi setiap saatnya mungkin gitu ya, Insya Allah. Kang Dian, nggak kerasa kita sudah berbincang-bincang ya dengan kemana-mana tentang seputar IZI ya, Masya Allah. Kang Dian mungkin closing statementnya lah ya dari Kang Dian, sekaligus pesan untuk ayah bunda supaya mungkin yang menyaksikan lebih regreg ya tadi ya, lebih regreg lagi untuk menitipkan sedekah zakatnya ke IZI. Mungkin Kang Dian bangga kayak gimana? Iya Kang, Insya Allah gitu kan ya, di bulan yang berkah ini, di bulan Ramadan ini, di mana setiap amal soleh, amal kebaikan itu kan dilipat gandakan ya. Begitu juga dengan amalan-amalan harta kita ya, melalui zakat, infak dan sedekah. Saya mengutip saja di Al-Imran ayat 92 ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, seperti itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, mudah-mudahan berkaitannya di bulan Ramadan ini, berkaitannya kita bisa mengeluarkan harta terbaik melalui zakat, infak, sedekahnya, dan salah satu pilihannya bisa melalui lembaga anti zakat nasional IZI seperti itu, atau inisiatif zakat Indonesia. Atau dong Kang. Ustaz nih kamu sekalian ya, Kang Dian, Masya Allah. Nah, mitra keluarga yang saya hormati, ternyata itu seputar tentang IZI ya. Mudah-mudahan yang closing statementnya Kang Dian menjadikan penggerak hati kita, senantiasa menyedekahkan harta kita ya, karena Insya Allah harta kita gak akan berkurang bila kita disedekahkan ya, karena niatnya karena Allah, kita pun insya Allah akan dilipat gandakan lagi yang kita dapatkan, Masya Allah ya. Mitra keluarga yang saya hormati ya, alhamdulillah bisa menyapa kali ini, berbincang-bincang dengan Kang Dian ya, sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita keluarga ya, senantiasa bisa
reg-reg juga hatinya ya, isi teh apa ya? Ini sekarang kita saksikan ya, seperti itu ya. Maka buat ayah dan bunda jangan ragu lagi untuk menitipkan sedekah zakatnya ya ke Izi, boleh melalui langsung PJ atau ke Diswah Said ya, karena kita sudah bermitra ya gitu. Mungkin karena sudah lama kita ngobrolan dengan Kang Dian seputar Izi ya. Mungkin saat ini untuk podcastnya Diswah Menyapa sudah beres ya Kang Dian ya. Mungkin Kang Dian kalau diundang lagi ya jangan sungkan ya, misalkan ya undang kesini lagi ya. Udah keluarga mungkin bisalah memberikan sedikit pengalaman ya, pengalaman dari membentuk Izi sampai sekarang seperti apa masalah ya. Nah, anggota keluarga, mungkin dari saya selaku host dari Diswah Menyapa ini, Pak Asep, mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, salah-salah kata karena mungkin saya manusia biasa yang jauh dari yang namanya sempurna. Mohon maaf bila ada salah kata ya dari saya, mungkin dari Kang Dian juga. Mudah-mudahan sedikitnya ada pencerahan atau manfaat buat kalian semua di rumah ya. Oke, Bapak mohon pamit, Pak Sep mohon pamit, Kang Dian mohon pamit juga ya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Mudah-mudahan kalian makin berkah hidupnya, makin bahagia hidupnya, tentunya makin banyak amal kebaikannya ya. Oke, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.